Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan pada pagi hari ini kita kembali lagi merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu atas segala berkat Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga sampai pada pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini, sebelum kami melanjutkan berbagai aktivitas kami mau merenungkan firman-Mu. Berikanlah hikmat kepada setiap kami, agar kami mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 5 ayat 7-11 dengan judul Sabar dalam penderitaan. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya, petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya, hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi, yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya, kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tidak seorang pun di dunia ini yang menyukai penderitaan. Kalaupun penderitaan itu tetap teralami, seringkali kita bersikap marah, kecewa, bahkan menuduh orang lain, atau mungkin menuduh Allah sebagai penyebab timbulnya penderitaan. Karena itu segala usaha pasti akan kita lakukan asal terhindar dari penderitaan. Pertanyaannya adalah, mungkinkah kita menghindari penderitaan? Penderitaan itu bukan untuk dihindari, tetapi dihadapi. Karena bagaimanapun penderitaan itu berguna bagi pertumbuhan iman kita. Bahkan Yakobus dalam perikop awal menjelaskan bahwa penderitaan adalah ujian iman. Karena itu untuk sampai pada maksud akhir dari penderitaan yang kita alami, kita harus bersabar ketika menghadapi penderitaan. Bagaimana caranya? Pertama-tama Yakobus menasihati orang-orang miskin yang berada dalam penderitaan. Karena tekanan-tekanan dari orang-orang kaya untuk bersabar menghadapi penderitaan yang mereka alami, dan mengajak mereka untuk melihat dan menempatkan penderitaan itu dalam sudut pandang atau perspektif Allah. Sebab hanya melalui cara pandang itulah manusia dapat melihat tujuan akhir dari penderitaan. Mereka diminta bersabar sampai Tuhan datang kedua kali. Pengharapan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali inilah yang menguatkan mereka dalam menanggung penderitaan. Ajakan Yakobus ini juga berlaku bagi kita. Seperti halnya jemaat saat itu dikuatkan untuk bersabar menanggung penderitaan, kita pun diingatkan akan hal yang sama. Kedatangan Tuhan yang kedua kali selain merupakan pengharapan yang memampukan dan menguatkan Kristen menghadapi dan menanggung penderitaan dengan sabar, juga membuka mata hati kita untuk melihat bahwa Allah Sang Hakim Maha Adil itu akan bertindak. Bagi orang-orang jahat yang menyebabkan penderitaan pada sesama, keadilan Allah akan menghukum mereka. Sebaliknya, bagi orang-orang benar yang sabar dan tekun menghadapi penderitaan yang dialaminya, keadilan Allah mendatangkan ketentraman dan keselamatan bagi mereka. Kesabaran dan pengharapan akan datangnya hakim yang adil
yang menegakkan kebenaran dan menghukum kejahatan, memberikan kekuatan bagi kita sebagai orang Kristen menghadapi penderitaan. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberikan kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Jikalau mungkin saat ini kami sedang dalam penderitaan, berikanlah kesabaran kepada setiap kami ya Tuhan, agar kami tetap sabar di dalam menghadapi penderitaan, dan kami percaya di balik penderitaan yang kami alami, ada satu rencana Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih buat firman-Mu, mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.